اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. Pesatnya kemajuan teknologi dan tuntutan dunia IT yang sangat kompleks mengharuskan putra kita untuk siap menghadapi berbagai tantangan. Pergaulan yang semakin tidak karuan mengharuskan putra kita untuk tetap berpegang teguh di atas sunnah. Kami hadir untuk membekali putra tercinta dengan kemampuan IT. Kami hadir untuk menanamkan akidah yang sahihah berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah sesuai pemahaman para sahabat. Target pembelajaran kami, 3 bulan mampu bahasa Inggris sehari-hari, 3 tahun mampu hafal 3 juz Al-Quran, memiliki karakter dimaski, disiplin, mandiri, santun, dan berakidah. Jurusan RPL, 3 bulan menguasai Java Programming for Android, 1 tahun menghasilkan 1 buku yang ditulis sendiri, dan 1 Android API Apps. 3 tahun menghasilkan 3 buku dan 3 Android API Apps. Jurusan TKJ, 1 tahun mahir jaringan komputer dan mikrotik router A sampai dengan Z, 2 tahun mahir Cisco router A sampai dengan Z, 3 tahun mahir sistem administrator, Linux server, Debian, Ubuntu, dan Red Hat. Target untuk multimedia, 1 sampai dengan 2 tahun mahir dalam menggunakan beberapa aplikasi Adobe, 1 tahun mahir dalam pembuatan film, video, dan fotografi, 6 bulan mengerti tentang jaringan dasar dan pemrograman dasar, 1 sampai dengan 2 tahun mampu menguasai web design, dan 6 bulan mampu menghasilkan 1 aplikasi multimedia interaktif. Mari bergabung bersama kami di SMKI Rabbani Islamic Boarding School. Pendaftaran dibuka pada tanggal 1 September tahun 2020, mulai belajar pada tanggal 26 Juli tahun 2021. Yuk segera daftar ke SMKI Rabbani Islamic School. Informasi lebih lanjut hubungi kami di nomor berikut ini. Cek juga akun sosial media kami sebagai berikut. Jazakumullahu khairan katsira. SMKI Rabbani Islamic School. Anak solih, jago IT. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Pemirsa RIS TV yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu seseorang hamba dalam beragama, dalam menjalankan agama Islam, tidaklah dia menjalankannya dengan seenaknya saja. Tidaklah dia menjalankan agama Islam, tidak mengamalkan agama Islam sesuai kemauannya dia saja. Karena dalam beragama Islam kita memiliki metode, memiliki manhaj, memiliki sikap dalam beragama yang benar, yaitu adalah mengikuti Al-Quran dan sunnah sesuai pemahaman para salafus salih yang diketuai para salafus salih oleh Nabi Muhammad dan juga para sahabatnya radhiyallahu taala anhum. Tidak cukup kita berkata kita mengikuti Al-Quran, kita mengikuti sunnah saja. Tidak cukup. Karena sekte-sekte yang menyimpang, firqah-firqah yang menyimpang, mereka juga mengatakan kami mengikuti Al-Quran dan sunnah. Akan tapi ada satu hal yang menjadi pembeda antara ahlu sunnah dengan ahlul batil, ahlu bid'ah, yaitu adalah mengikuti pemahaman para salafus salih, mengikuti pemahaman para sahabat Nabi SAW. Oleh karena itu kita mengetahui pentingnya mengikuti, meniti jejak para sahabat Nabi SAW. Dan para sahabat adalah
Sebagaimana disebutkan oleh para ulama, mereka lah orang yang hidup bertemu dengan Nabi SAW dan beriman kepada Nabi SAW semasa hidupnya dan juga mati dalam keadaan beriman. Itulah sahabat Nabi SAW. Telah banyak dalil baik dari Al-Quran dan Sunnah tentang kewajiban untuk kita mengikuti jejak para sahabat, mengikuti manhaj, mengikuti metode, sikap dalam beragama sebagaimana para sahabat Nabi SAW beragama. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, "Was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an." Dan orang-orang yang pertama-tama masuk Islam, baik dari kalangan muhajirin dan ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan kebaikan, maka Allah ridha atas mereka dan mereka meridha atas Allah. Ke dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala memuji para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kalangan muhajirin dan ansar. Karena para sahabat muhajirin atau ansar. Dan Allah Subhanahu wa taala ridha atas mereka, dan juga Allah ridha kepada orang-orang yang mengikuti jejak para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga dalam ayat yang lain Allah Ta'ala berfirman, barang siapa yang menentang Allah dan Rasulnya setelah jelas baginya petunjuk dan mengikuti jalan selain jalannya kaum mukminin, maka akan kami biarkan dia dan tempat kembalinya adalah neraka seburuk-buruk tempat kembali. Jadi ayat yang mulia ini menunjukkan pentingnya mengikuti jalan para sahabat. Karena kita wajib mengikuti jalan sabilul mukminin, jalannya kaum mukminin. Dan kaum mukminin yang paling atas, yang paling utama yaitu adalah para sahabat. Karena ayat ini turun di zaman para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kaum mukminin pada saat itu adalah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka wajib atas kita mengikuti metode atau sikap dalam beragama para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam ayat yang lain Allah Ta'ala memuji para sahabat, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu ashidda 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Muhammad utusan Allah dan orang-orang yang bersamanya yaitu para sahabat ashidda, mereka keras, 'alal kuffar, kepada orang-orang kafir, ruhama bainahum, dan saling berkasih sayang kepada sesama mereka, sesama kaum mukminin. Ini sebagai pujian yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala kepada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sudah sepantasnya, bahkan sudah menjadi kewajiban atas kita mengikuti jejak para nabi, jejak para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga dalam hadis, banyak hadis yang menunjukkan kewajiban untuk mengikuti manhaj atau jalannya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat terkenal, yaitu dalam hadis Irbad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di." Wajib atas kalian mengikuti sunnahku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sunnah para khulafa' ar-rasyidin setelahku yang mendapatkan petunjuk, yaitu Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali. Mereka para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para khulafa' ar-rasyidin semuanya adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk mengikuti sunnah para khulafa' ar-rasyidin. Kemudian dalam hadis yang lain Rasulullah SAW menerangkan bahwasanya ada satu golongan yang selamat dari neraka. Ketika ditanya, siapakah mereka wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, "Man kana ala mithli ma ana alaihi wa ashabi." Barang siapa yang berada di atas aku, di atasnya, dan juga para sahabatku. Yakni yang mengikuti Nabi SAW dan juga para sahabat Nabi SAW. Mereka lah orang-orang yang selamat di akhirat nanti. Dan juga dalam hadis Nabi SAW memuji generasi pertama Islam, itu generasi para sahabat Nabi SAW. Dalam sabdanya Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim,
Rasulullah SAW bersabda, khairun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah pada zamanku, yaitu para sahabat. Thumma alladhina yalunahum, kemudian para tabi'in. Thumma alladhina yalunahum, yaitu para atba'ut tabi'in. Jadi para sahabat Nabi SAW adalah sebaik-baik manusia. Sebaik-baik manusia secara mutlak setelah para nabi dan rasul. Jadi tidak ada manusia yang terbaik setelah para nabi dan rasul kecuali para sahabat Nabi SAW. Dan di antara para sahabat Nabi SAW yang paling utama adalah Abu Bakar, kemudian Umar, Uthman, kemudian Ali. Oleh karena itu sudah sepantasnya, bahkan wajib atas kita mengikuti jejak para sahabat Nabi SAW, karena mereka sudah terjamin di atas petunjuk. Mereka langsung dididik oleh Nabi SAW. Mereka lah yang menyaksikan Al-Quran turun. Mereka yang menyaksikan Nabi SAW mengucapkan hadis-hadisnya. Oleh karena itu mereka lah orang yang paling faham, orang-orang yang paling faham dengan agama Islam. Para sahabat lah yang paling mengerti makna Al-Quran. Para sahabat yang paling mengerti makna hadis. Para sahabat yang paling mengerti bagaimana akidah yang benar, bagaimana beribadah yang benar, bagaimana akhlak yang benar. Para sahabatlah yang paling mengerti daripada orang-orang setelahnya. Oleh karena itu sudah jelas bagi kita keutamaan para sahabat. Keutamaan para sahabat dan ilmu mereka dan juga ketakwaan mereka. Mereka lah orang yang terbaik, orang yang paling baik hatinya, orang yang paling baik agamanya, orang yang paling baik amalnya. Mereka orang yang paling sedikit takallufnya. Mereka lah para sahabat Nabi SAW. Maka sudah wajib atas kita untuk mengikuti jejak sahabat Nabi SAW, mengikuti petunjuk mereka, menjadikan hujjah perkataan mereka. Bahkan perkataan mereka pun menjadi hujjah jika tidak ada yang menyelisihinya. Maka apalagi ketika para sahabat Nabi SAW bersepakat, maka itu sudah menjadi hujjah yang pasti. Tidak boleh bagi seorang muslim untuk menyelisihinya. Ya, itu saja bisa sampaikan. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba yang saleh yang berada di atas jalan para sahabat Nabi SAW hingga akhir hayat kita. Wallahu taala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.